Shalom, salam sejahtera dari kami, dari Sema Adonai. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 27 Juni. Kita kembali meneruskan pelajaran Freedom in God. Kemarin pelajarannya bisa dilihat, bisa disimak di YouTube kami apabila Anda terlambat untuk mengikuti lanjutannya. Hari ini adalah bertema Success in God. Narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Shalom Pak Jos. Shalom Bu Eni, shalom Bapak Ibu. Semua lancar ya Pak? Gimana dengan Amin, anaknya? amin. Ya, tadi hujan cukup deras di sini, tapi puji Tuhan tepat waktu. Oh gitu ya Pak ya. Puji nama Ya. Tuhan Pak. Ya, baik. Kita akan mulai ya Pak Jos ya Ya, ya. acaranya. Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saudara terkasih kami, Pak Aras, yang akan memimpin di dalam doa. Silakan Pak Aras. Bapa di surga, kami mengucap syukur anak-anak-Mu di Jum Sema Adonai berkumpul mau mendengar suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam persekutuan kami ini. Kami rindu Bapa sebagai anak-anak-Mu, anak yang merdeka dan sukses menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran dunia, ukuran mamon yang sering terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bila kami ingin mengerti kehendak-Mu, rahasia-Mu, berikanlah itu rema itu melalui hamba-Mu. Urapilah Pendeta Yosudarman, setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema dan mengubah hidup kami dan mengerti rencana-Mu. Dan juga hamba-Mu, Ibu Hana, Ibu Heni juga yang memimpin acara ini, yang Engkau beri hikmat dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa kegelapan yang coba mencuri, mengganggu acara yang kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau kuasailah Jum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih untuk Pak Aras yang telah memimpin kita di dalam doa. Saya percaya di menit-menit yang akan datang kita akan menerima berkat yang luar biasa. Pak dosen Jos Sudarman yang mengajar di RPO, ya, materi pelajaran ini sangat-sangat memberkati kita. Baik, untuk sebelum kita mendengarkan pengajaran dari Pak Jos, kita akan mempersilakan operator Sema Adonai untuk menayangkan profilnya Pak Jos. Dipersilakan. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan.
Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung, dari tahun 2008 hingga sekarang atau now, sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Dr. Josu Darman akan mengajari kita tentang Freedom in God. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar satu materi baru, yaitu Freedom in God. Artinya kebebasan dalam Tuhan. Tentu bebas di dalam Tuhan ini tidak berdasarkan premis atau pengertian dasar kita sebagai manusia, ini tentu berdasarkan Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Kita belajar satu pelajaran namanya kehendak bebas, free will. Bermacam-macam orang mendefinisikan tentang kebebasan. Hal ini tergantung dari premis dasar seseorang. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana sukses di dalam Tuhan. Apa itu sukses? Tentu kacamatanya, kacamata Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Artinya kita sebagai manusia itu sangat tergantung dengan Tuhan. Kalau hal ini kita sadari, lalu bagaimana kita harus hidup cukup di dalam Tuhan. Jadi poinnya, Bapak Ibu, materi Freedom in God ini lebih banyak berbicara tentang karakter kita sebagai manusia yang benar-benar seperti Tuhan kehendaki, yaitu menjadi manusia Tuhan, man of God. Kiranya sekilas dari pelajaran ini dapat membuat kita antusias, memotivasi kita untuk lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Lihat ya tadi profilnya Pak Jos ya, sangat luar biasa. Tentunya Zoom Sema Adonai sangat diberkati. Bahkan Bapak Ibu juga yang mengikuti acara ini baik di Zoom maupun yang mengikuti live streaming kami ya. Bapak Ibu, mari kita akan mengajak Pak Jos untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai satu materi baru kita mengenai sukses. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Ya. Bapak Ibu, Saudara kasih. Mungkin slide-nya bisa dikasih full, Pak. Ya. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, tentu setiap manusia selalu atau berkeinginan menjadi sukses. Tidak ada cita-cita setiap kita mau jadi gagal. Tentu tidak ya Bapak Ibu. Mau gagal tidak mungkin. Kita mau menjadi orang yang berhasil, sukses. Dan terus hal ini memacu kita atau kita berjuang untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sampai akhir hidup kita. Sampai kita menutup mata. Nah, tetapi persoalannya adalah apa yang dimaksud sukses itu? Tadi Pak Ras berdoa, sukses itu menurut pengertiannya menurut Allah, kacamata Allah, persepsi Allah, bukan dari kacamata manusia.
Yang mana kalau pengertiannya itu kalau mengandalkan kacamata manusia, kesuksesan kalau hanya mengandalkan dari pengertian manusia, maka itu kalau boleh saya berkata, pasti ada unsur duniawi. Unsur duniawinya lebih dominan. Kalau tidak mau disebut 100%. Kenapa? Karena terus terang saja Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki kodrat dosa. Nah, kalau manusia yang sudah memiliki kodrat dosa, pasti mindsetnya, cara pandangnya, gaya hidupnya, pengertiannya, sudah pasti akan mengarah kepada hal-hal duniawi, bersifat duniawi. Seperti yang minggu-minggu lalu saya sampaikan bahwa filosofi hidup kita ini sudah dipengaruhi oleh orang tua kita, engkong kita, opa kita, opung kita, dan sebagainya. Yang mana filosofi hidup itu atau pandangan hidup yang diberikan oleh orang tua kita, dipengaruhi oleh orang tua kita, lingkungan kita, akademik kita juga akan mempengaruhi yang mana ini mengisi jiwa kita. Yang mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita. Dan semua aspek kehidupan kita yang kita arahkan kepada hal-hal yang bernuansa duniawi. Nah, pengertian sukses Bapak Ibu. Pengertian sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhasil beruntung. Berhasil atau beruntung. Menurut pendapat ahli, bahwa sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan keinginan Anda. Nah, perhatikan, menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya sendiri. Melakukan apa yang paling dinikmati, dikelilingi oleh orang-orang yang disukai, disenangi, dan dihormati. Ini sudah jelas pendapat ahli ini sudah mengandung unsur duniawinya. Ada unsur dunia. Kenapa? Kita lihat aja. Sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang mana tadi saya sebutkan manusia memiliki kodrat dosa. Manusia berkodrat dosa. Tentu keinginannya dominan. Kalau saya boleh menggunakan kata dominan. Pasti keinginan yang memuaskan diri sendiri. Yang mana keinginan tersebut lebih banyak bersifat dagingnya, jasmanianya. Bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Melakukan apa yang paling dinikmati dulu Bapak Ibu. Kalau menurut kacamata saya, yang paling dinikmati tentu ini lebih banyak ke dagingannya, hawa nafsu duniawinya. Jadi kesuksesan yang menurut pendapat ahli ini lebih banyak duniawi. Lalu menurut ensiklopedia, sukses didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam statusnya. Artinya ini juga mengandung duniawinya. Kenapa? Mau dihormati di mata manusia. Merasa sambuan, merasa bangga, terhormat, prestis, status sosialnya hebat di mata manusia. Padahal kalau kita melihat atau kita berkaca
kepada kebenaran firman Tuhan. Justru Tuhan menginginkan kita menjadi manusia yang rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Lalu Bapak Ibu, sukses itu terus bergerak. Sukses itu progresif. Dia relatif, bersifat relatif. Terus bergerak. Kenapa? Karena kepuasan manusia itu tidak ada batasnya. Batasnya kalau sampai dia menutup mata. Itu sampai batas akhirnya. Selama dia masih hidup, selama jiwanya bergelora untuk mencapai suatu kehormatan, suatu kebanggaan, mau menjadi sukses di mata manusia sehingga manusia yang lain memandang dia hebat luar biasa, terus dia akan haus terus, bergerak terus dari satu titik, dari satu level ke level yang lain, bergerak terus, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas. Ya, jadi kesuksesan manusia bergantung kepada filosofi hidupnya. Apa itu? Ya materi, gelar, kehormatan, kekuasaan, dan lain-lain. Sukses itu bersifat relatif dan bergerak. Artinya tidak pernah merasa puas pada satu level, pada satu titik. Ia akan bergerak untuk meraih level yang lebih tinggi. Misalnya akademis, dari segi pendidikan S1, S2, S3. Nah, Bapak Ibu di sini jangan sampai salah mengerti ya. Pak, itu kok mereka yang tinggi-tinggi, Pak? Nggak boleh dong, Pak, yang meraih level yang lebih tinggi, level pendidikannya lebih tinggi. Nah, bukan di situ, Bapak Ibu. Bukan di situ masalahnya. Ingat tadi di awal. Lebih menonjolkan dirinya sendiri. Dia merasa bangga kalau mencapai suatu akademis yang tinggi. Padahal kita diajar supaya kita merendahkan diri kita. Jangan sombong. Kalau kita mencapai satu level yang bagus, yang tinggi, itu bukan untuk menjadi kesombongan bagi kita. Ya Bapak Ibu, kita juga paham ya, ada kesombongan yang itu terpancar langsung, ada juga yang tersembunyi. Gitu. Orang sering menggunakan kata yang apa sih? Seolah-olah kata rendah hati gitu ya. Tapi sebenarnya ini menyinggung apa itu kata kalimatnya. Kamu itu berjongkok gitu ya, berjongkok atau duduk ya, orang yang rendah hati gitu ya, kiasannya gitu ya, orang yang berjongkok, yang duduk gitu ya. Tapi duduknya atau jongkoknya itu di bukit atau di gunung. Jadi rendah hati, seolah-olah rendah hati, tapi padahal di dalamnya penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Itu jok lah ya Bapak Ibu. Nah, kita juga jangan begitu. Ada yang terekspresi langsung gitu kelihatan dari luarnya. Tapi ada juga yang tidak terlihat. Dia pintar menutup itu. Tapi hatinya penuh dengan kesombongan. Oke. Nah, ini contoh manusia tidak pernah puas ya Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Dari rumah yang SS, sudah agak mewah, lalu Mbak Istana. Lalu Bapak Ibu timbul pertanyaan, Pak, nggak boleh dong Pak memiliki rumah mewah. Bukan mepet sawah ya Bapak Ibu. Kadang diplesetin juga. Rumahnya mewah, Pak. Mepet sawah gitu. Enggak Bapak Ibu. Ya. Bukan mepet sawah ya Bapak Ibu ya. Benar-benar rumah mewah. Ya. Bukan masalah kita nggak boleh punya rumah mewah, rumah bagaikan bak istana gitu. Rumah bagaikan istana gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi itu lagi.
di dalam hati kita. Benar nggak kita benar-benar ini menjadi satu kebanggaan kita, menjadi satu prestis kita, menjadi satu kehormatan, jadi orang menganggap kita hebat, luar biasa. Gitu. Apakah kita memiliki itu, tapi di dalam hidup kita, dalam hati kita, kita tidak terikat kepada apa yang ada pada kita. Masalahnya di situ, Bapak Ibu. Kita tidak punya keterikatan, tidak diikat oleh materi, tidak diikat oleh gedung yang mewah, rumah yang megah, tidak. Dalam hati kita persembahkan ini semua untuk Tuhan. Bukan untuk menjadi prestis kita, kebanggaan, kehormatan kita. Nah ini yang salah. Tapi Bapak Ibu, ini harus kita sadari di dalam diri kita masing-masing. Bahwa kalau kita dipercaya satu berkat yang luar biasa dari Tuhan, kalau kita dipercaya satu berkat dari Tuhan, kalau kita dipercaya satu berkat dari Tuhan, ini adalah anugerah dan kepercayaan yang harus benar-benar kita jaga. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Halo? 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 Ya Pak, kedengaran Pak? Kedengaran ya Bu? Kedengaran, Oke. kedengaran. Oke. Ya, Oke. Nah, kita sedang menyimak. ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita tidak boleh menyamakan pengertian sukses menurut kacamata dunia. Kita harus melihatnya dari konsep sukses menurut Tuhan. Kalau kesuksesan diukur dari keinginan daging, keinginan duniawi, atau menurut konsep sukses dunia, maka kita tidak dapat lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Antara kebutuhan dan keinginan, citra diri, kebanggaan diri, prestis, kehormatan, harga diri, dan kepantasan atau kepatutan. Jadi jelas sekali berbeda konsep sukses menurut dunia dibandingkan dengan konsep sukses menurut Tuhan. Coba kita baca di Lukas 12 ayat 18 sampai yang ke-21. Ini ayat yang menurut saya sering kita baca juga ya Bapak Ibu ya. Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Ya, begini firman Tuhan teman-teman. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ini aku kena ini Pak, maaf. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Terima kasih Bu Eni. Jadi Bapak Ibu jelas, tanda sukses menurut dunia adalah kekayaan hartanya
semakin bertambah, meningkat, atau kehormatannya semakin bertambah, dihormati orang banyak, kagum orang banyak kepadanya. Jadi kalau dia memiliki harta yang banyak, rumah yang banyak, deposito yang banyak, wah, nyamanlah hatinya, jiwanya sudah tenang, mendapatkan kepuasan. Tapi ingat Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, kepuasan manusia tidak ada batasnya sampai akhir hidup. Sedangkan kalau kita melihat tanda atau konsep sukses menurut Tuhan adalah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita mengabdikan diri kita bagi kepentingan Tuhan. Konsep sukses menurut Tuhan adalah kita hidup selalu dalam persekutuan dengannya. Dan kita mengabdikan diri kita sepenuhnya, sepanjang hidup kita kepada Tuhan. Coba kita baca Filipi 1 ayat 21. Filipi 1, Bu. Filipi 1. Ya. Ayat 21. Ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Jadi konsep sukses menurut Tuhan, kita harus hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Hidup kita bagi Tuhan. Tidak ada lagi kehidupan yang kita miliki, yang kita bisa miliki. Tidak ada. Karena kita tahu Bapak Ibu, kita ini sudah ditebus oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan darahnya yang tidak bercacat dan tidak bercela itu. Jadi kita ini sudah ditebus dan menjadi miliknya. Sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi Filipi 1 ayat 21 mengatakan, hidup kita persembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Kita harus hidup dalam persekutuan kepadanya. Hidup dalam persekutuan dengannya. Dan kita mengabdikan diri kita bagi Dia. Sehingga kata-kata berikutnya, dan mati adalah keuntungan. Itu. Kalau kita belum melakukan hidup ini sepenuhnya bagi Tuhan, kita abdikan diri kita bagi Tuhan, maka jangan harap, Bapak Ibu. Mati adalah satu keuntungan. Boleh saja kita tulis di batu nisan ini. Ayat ini sering ditulis di batu nisan. Ada juga yang menulis, kalau tidak sering, ada juga yang menulis di batu nisan. Bahkan mantan gubernur juga sempat mengatakan ayat ini. Dan itu benar-benar dilakukannya. Bukan hanya slogan saja. Kita harus berbeda. Jadi, kita tidak boleh mengikut atau membawa konsep sukses menurut dunia ke wilayah kita sebagai anak-anaknya yang sah. Kita harus mengalami pembaruan pikiran, pembaruan budi, sehingga kita benar-benar memaknai dan melakukan sebagai anak Allah yang benar. Kita mengikuti konsep sukses menurut Tuhan ini. Sehingga kalau salah kita memaknai konsep sukses ini, kalau kita salah memaknai konsep sukses ini, akibatnya fatal, Bapak Ibu. Akibatnya fatal sekali. Apa itu? Kita akan binasa selama-lamanya di api kekal.
Tetapi Bapak Ibu, mirisnya adalah masih ada orang Kristen yang mengikuti konsep sukses menurut dunia. Padahal kita jelas memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Memiliki tujuan yang jelas, arah yang jelas, fokus yang jelas. Seperti Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 9 ayat 26. Boleh Bu Eni? 1 Korintus 9 ayat 26 dibacakan. 1 Korintus 9 ayat 26. ayat 26. Ya. Iya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Iya. Ayat 27 boleh dibaca juga, Bu. Baik. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini ayat 27 mengerikan bagi kita yang mengaku hamba Tuhan, pendeta, dan sebagainya. Oke, ayat 26 ya Bapak Ibu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya Bapak Ibu, kita ini ibaratnya sebagai atlet yang sedang turun di medan pertandingan, di medan laga. Kita tahu persis di mana garis akhirnya, garis finishnya, di mana target yang harus kita capai. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul. Ya Bapak Ibu, kalau petinju sembarangan memukul, lemas dia. Nggak ada tenaga lagi, energinya sudah habis. Habis yang dipukulnya angin, bukan orang yang menjadi lawannya. Ada satu pengamat petinju mengatakan, petinju yang jago itu adalah 50% dia pandai memukul, 50% dia pandai menghindar. Nah, jadi kalau dia ada petinju yang sembarangan saja memukul, tidak mengenal sasaran, ya lemas, tenaganya habis. Jadi Bapak Ibu, pengertiannya adalah kita harus memiliki arah yang jelas. Karena arah ini menentukan sekali akan kemana hidup kita, akan kemana langkah-langkah hidup kita. Jadi arah atau fokus itu menjadi sangat penting. Sehingga Bapak Ibu, kita menyadari supaya kita apa? Ayat 27 katakan, tetapi aku melatih tubuhku supaya kita nyadari, kita berlatih terus dan kita menguasai keadaan. Kita menguasai, jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Kita menguasai dalam hidup kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan kita terlena oleh perkara-perkara dunia. Terlena kita. Fokus kita mencari harta. Mencari materi, mencari uang. Mempertahankan reputasi kita. Membela harga diri kita dan sebagainya. Sehingga kita maknyus di sana. Sehingga kita menikmati percintaan dunia. Bapak Ibu, jangan salah menangkap seperti yang saya katakan. Jangan kita berpikir, oh kalau gitu saya tidak boleh punya harta banyak. Tidak, Bapak Ibu. Jangan berpikir seperti itu. Kita boleh kaya, bahkan sangat kaya sebagai orang percaya. Kenapa? Karena pelayanan butuh dana, butuh uang. Yang masalahnya adalah kita tidak terikat kepada apa yang kita miliki, kepada harta. Sehingga kita menjadi budak harta, budaknya uang, budaknya kehormatan. Lalu kita tidak bisa hidup bagi Tuhan. Lah, dia dikontrol, dikendalikan oleh materi. Dia dikendalikan oleh harga dirinya, prestisnya, dan sebagainya.
bukannya dia yang mengendalikan diri. Harusnya kita mengendalikan itu. Kalau kita dikendalikan oleh uang, Bapak Ibu, bahaya. Kita menjadi budaknya uang, bukan menjadi budaknya Tuhan atau hambanya Tuhan. Jadi seseorang yang arah hidupnya atau fokus hidupnya sudah benar, ia harus terus bertahan. Ia harus terus bertahan. Ia tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ia tidak boleh tergoda oleh materi yang sangat menarik hatinya. Harus fokus kepada jalur hidupnya yang sudah benar itu. Jangan tergoda. Harus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita baca lagi Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkannya. Bahwa aku telah memenangkannya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, di sini Bapak Ibu, Paulus menunjukkan ia memiliki arah yang jelas. Fokus hidupnya jelas. Fokus hidupnya, kalau kita lihat, perhatikan perkataan, aku berlari, lari kepada tujuan. Dia tidak jalan santai loh Bapak Ibu. Apalagi jalan di tempat. Dia berlari-lari. Kenapa? Dia takut ketinggalan. Ya Bapak Ibu, kita tahu latar belakangnya Paulus ini yang bernama Saulus sebelumnya. Dia orang terpandang, orang hebat, orang yang dihormati, memiliki prestis pada masa itu. Ya kan? Memiliki latar belakang yang hebat. Makanya di ayat 13 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apapun yang dia miliki, reputasi, nama terkenal, miliki kekuasaan, intelektual yang hebat, dia tinggalkan itu semua. Demi pengenalan akan Kristus Yesus, dia tinggalkan itu semua. Disampaikannya itu dianggapnya sampah. Dalam bahasa Yunannya diabolos. Dianggapnya sampah. Dianggapnya sampah. Artinya Bapak Ibu, itu sampah bukan daur ulang, yang sampah kita taruh di tong sampah itu bisa didaur ulang. Ini benar-benar satu pengertian yang tidak berharga. Tidak berharga dan tidak bernilai, artinya menjijikkan. Sesuatu barang yang tidak berharga dan menjijikkan. Sampai demikian dia memandang apa yang dimilikinya sebelum dia mengenal Kristus. Apa yang telah di belakangku dianggapnya sampah. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi jelas Bapak Ibu, Rasul Paulus memiliki arah atau fokus hidup yang jelas. Dia berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oh ya, maaf Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan sampah apa? Diabolos, harusnya skubalon Bapak Ibu. Jadi kenapa saya diabolos? Diabolos itu nama Lucifer.
diabolos. Skubalon namanya, skubalon dalam bahasa Yunani, artinya sesuatu yang tidak berharga dan menjijikkan. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Rasul Paulus sudah menunjukkan hidupnya kepada fokus yang jelas, arah hidup yang jelas. Nah, ada satu pengertian yang bagus sekali Bapak Ibu, yang harus kita cermati adalah kita jangan merasa gagal kalau kita belum memiliki apa yang dunia tawarkan kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Jangan kita merasa gagal kalau kita belum memiliki apa yang dunia tawarkan. Atau apa yang kita ingini. Jangan kita merasa gagal. Oh, aku ingin ini. Tapi kita belum menerimanya atau kita belum merasa mencapainya. Jangan kita merasa gagal. Tetapi Bapak Ibu, yang harus menjadi perhatian serius dalam kekristenan kita adalah kita merasa gagal kalau kita belum memiliki Tuhan. Harusnya kita merasa gagal kalau kita belum mengenal Tuhan secara pribadi kita. Kalau kita belum mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kita merasa gagal kalau kita belum mengalami Tuhan, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu harusnya kita merasa gagal. Bukan gagal kita karena kita belum memiliki harta, tapi kegagalan yang terbesar dalam hidup kita sebagai orang Kristen kalau kita belum dinikmati oleh Allah dalam hidup kita. Allah belum menikmati hidup kita. Dalam artian Allah belum melihat sesuatu yang kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati kita. Itu harusnya kita merasa gagal yang terbesar. Kegagalan secara dunia itu harusnya membuat kita, memotivasi kita, mendorong kita, mengencourage kita untuk kita berhasil menurut kacamata Tuhan. Jangan kita tenggelam, oh aku belum capai ini, oh aku belum dihargai oleh sesama, oh aku belum berharga di mata manusia. Justru sebaliknya, kita merasa gagal kalau kita belum dikenal oleh Tuhan. Kita merasa gagal kalau kita belum melayani Tuhan sepenuh hati kita. Mengabdikan diri kita bagi kepentingan Tuhan dan kerajaan. Tapi Bapak Ibu jangan salah menangkap ya Bapak Ibu. Oh kalau gitu ya udahlah saya begini aja lah, seadanya aja. Wah Bapak Ibu ingat, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Bapak Ibu kalau tanya pada saya, Pak boleh nggak orang Kristen kaya? Saya bilang jangan hanya kaya, tapi sangat kaya. Orang Kristen itu harus sangat kaya. Untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita bagi kepentingan Tuhan, untuk mengabdikan diri kita bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini yang membutuhkan dana. Jadi kalaupun kita kaya, kalaupun kita sukses, kalaupun kita memiliki satu kehormatan yang luar biasa menurut kacamata dunia, itu semua kita persembahkan bagi Tuhan. Ingat Filipi 1 ayat 21. Semua hidup kita bagi Tuhan. Tidak ada kepentingan diri kita sama sekali. Maka Bapak Ibu, 1 Timotius 6 ayat yang 6 katakan, boleh dibaca Ibu Heni, 1 Timotius 6 ayat yang 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iya. Itu kata cukup Bapak Ibu ya.
kata cukup. Cukup itu artinya puas dengan apa yang kita sudah miliki. Kita puas atas apa yang ada pada kita. Puas kita adalah saat kita sampai di rumah Bapa. Kepuasan kita sampai kita dikenal oleh Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Sampai kita menerima mahkota abadi. Kita baca Filipi 3 ayat 8, Ibu. Filipi 3 ayat 8 berbunyi demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya. Jadi Bapak Ibu, ayat 8 ini, Filipi 3 ayat 8 ini, artinya dalam hidup kita ada barter yang kita berikan kepada Tuhan. Yaitu kita mau segala sesuatu dalam hidup kita, apa yang ada pada kita lepaskan semua itu, kata Rasul Paulus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, kubalon tadi. Sesuatu yang tidak berharga dan menjijikkan. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Artinya Bapak Ibu, kalau kita genggam dunia ini, kalau kita terikat kepada dunia ini, sudah pasti kita tidak akan terikat kepada Kristus. Tidak mungkin Bapak Ibu. Antara dunia dengan Kristus itu pasti berbeda, bertolak belakang. Jadi kalau kita masih terikat kepada dunia, terikat kepada kesuksesan menurut dunia, sudah pasti kita berlawanan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin memperoleh Kristus sekalipun kita aktivis. Bahkan sampai kepada gembala, kita mengaku gembala, mengaku pendeta. Kalau kita masih terikat kepada hal-hal duniawi, kita tidak mungkin memperoleh Kristus. Boleh saja kita cakap berteologi, boleh saja kita pandai berkhotbah, merangkai kata-kata yang indah dan bagus. Tetapi Tuhan katakan, I'll never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Mengerikan. 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 Maka Rasul Paulus katakan apa? Jangan sampai aku ditolak setelah aku memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, lalu aku ditolak. Kenapa aku masih terikat kepada hal-hal materi, hal-hal duniawi? Aku masih suka kebanggaan diriku. Aku masih suka mengikuti hawa nafsuku. Sehingga aku ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Rasul Paulus saja, rasul yang hebat, rasul yang besar saja, takut jangan sampai dia ditolak oleh Tuhan setelah dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Jangan merasa gagal hanya belum memiliki apa yang dunia tawarkan, juga tidak merasa sukses bila sudah memiliki apa yang dunia tawarkan. Tetapi kita harus merasa sukses kalau kita sudah memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Sehingga kita dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sang kasih, kita harus berjuang di sini. Benar-benar kita melepaskan semuanya. Rasul Paulus katakan apa? Aku melepaskan semuanya. Dan menganggapnya sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus
memiliki Yesus dalam hidup ini, dan kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, itu lebih mulia, lebih berharga daripada semuanya. Apakah kita memiliki pengertian sampai di sini, Bapak Ibu, dan kita melakukannya? Kiranya kita sampai di sini, Bapak Ibu. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mencapai sukses atau meraih sukses melalui jejak Tuhan Yesus dengan mengikuti jejak Tuhan Yesus. Memikul salib adalah proses menuju kematian cita-cita yang bertendensi kepada kebanggaan diri dan kesenangan dunia. Jadi Bapak Ibu, kita harus memikul salib, yaitu kita menuju kepada kematian cita-cita kita. Tidak boleh ada agenda pribadi dalam diri kita. Tidak ada keinginan pribadi dalam hidup kita sekarang ini. Yang ada adalah kepentingan Tuhan, keinginan Tuhan, cita-citanya Tuhan, misinya Tuhan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, maka kita akan bertendensi memiliki kebanggaan diri, adanya kebanggaan diri dan kesenangan dunia. Pak, saya nggak ada beban nih, Pak. Saya nyaman-nyaman aja, Pak. Tenang-tenang saja hidup saya. Nah, Bapak Ibu, ini hati-hati. Kalau kita tidak pikul salib, kalau memang kita tidak ada beban lagi pergumulan, yuk kita mau memikul salib orang lain. Kita mau memikul salib orang lain yang perlu kita bantu sehingga kita menjadi berkat baginya. Sehingga lewat kehidupan kita, dia melihat Yesus dalam diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Orang bisa melihat ada Kristus dalam diri kita. Saat kita berbagi menjadi berkat baginya. Menjadi berkat itu bukan melulu berbicara kepada materi, soal materi. Saat kita memberitakan kebenaran, saat kita menjadi saksi bagi dirinya, dia melihat Kristus dalam diri kita. Dia dimenangkan sehingga hidupnya berubah dan bertobat. Itu kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita sudah menjadi berkat bagi Kristus karena kita sudah memenangkan jiwa untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri sukses di dalam Tuhan adalah yang pertama, dosa tidak lagi berkuasa. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita yang fana ini. Ini adalah yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kita tidak boleh berdosa lagi. Kita harus berjuang untuk tidak hidup dalam dosa. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan kita melakukan satu dosa kepadanya. Dosa tidak lagi berkuasa yang pertama. Lalu dengan dosa tidak lagi berkuasa, maka kita harus memiliki kesediaan untuk hidup baru. Kita baca Roma 6 ayat 1 sampai yang keempat. Roma 6 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dan baptisan dalam kematian. Dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Iya. Ya. Oleh Dia baptisan dalam kematian supaya sama seperti
Bu Eni, ulang Oke, lagi. ayat keempat. Iya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia Ya. oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemudian kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, Bapak Ibu, dengan baptisan itu, artinya kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama, manusia lama kita. Dengan pengertian baptisan itu artinya kita mau mematikan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Tapi dengan baptisan itu kita mau mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus. Kita mau menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Supaya dikatakan apa ayat keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pilihan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan hidup yang baru kita akan bersama dengan selama-lamanya Tuhan Bapa. Inilah kita harus berjuang untuk menjadi hidup baru, manusia baru. Lalu berikutnya mengenakan kodrat ilahi. Dibaca 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Iya, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, kita harus mengenakan kodrat ilahi. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Supaya apa? Supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Kalau kita masih mengikuti cara hidup yang lama, cara hidup manusia yang lama, maka sudah pasti akan menuju kepada kebinasaan. Bukannya kita membinasakan dunia, tapi kita menjadi binasa oleh karena kita mencintai dunia, mengasihi dunia. Lalu dengan demikian kita harus hidup dalam ayat 9 sampai 10. Silakan baca Bu Eni. Iya, Ibrani 12 ayat 9 sampai 10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Bapak Ibu, siap dihajar oleh Tuhan? Ya, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 ini sama juga. Ya, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan kita. Sekalipun itu hajaran, penderitaan, kesakitan, dan segala macam yang membuat kita tidak sukacita, membuat duka cita dan diri kita. Tetapi ingat, untuk kebaikan kita bagi orang yang mengasihi Dia. Supaya dengan demikian kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan ini. Ayat 9 dikatakan ayat kita yang mengajar kita secara pendek.
secara singkat, ya kan? Kita hormati. Oh, ini apalagi Tuhan, Allah Bapa kita di surga, yang untuk kebaikan kita, supaya kita menjadi kudus, ya kan? Karena orang yang mengenakan kodrat ilahi, adalah orang yang memiliki kekudusan Allah. Sudah pasti ini bertalian Bapak Ibu. Kalau kita berjuang menjadi manusia baru, artinya kita mau hidup dalam kekudusannya. Amin Bapak Ibu. Ini harus kita lakukan. Kita harus bersedia diproses oleh Tuhan sehingga kita mengalami didikan Tuhan yang mengajar kita supaya kita hidup kudus, supaya kita menjadi manusia berkodrat ilahi, sehingga dengan demikian kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Kalau kita tidak dihajar oleh Tuhan, tanda petik dihajar, tidak dididik oleh Tuhan, sudah pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke. Ciri yang kedua adalah hidup bagi kepentingan Tuhan. Hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Ini Bapak Ibu harus kita sadari. Tidak ada lagi bagian di dalam hidup kita, satu bagian apapun dalam diri kita, yang kita pergunakan sesuka-sukanya kita. Tidak boleh. Seharusnya hidup kita persembahkan sepenuhnya 100% bagi kepentingan Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya yang benar, hidup kita adalah satu kewajiban untuk hidup sama seperti Tuhan hidup. Mau saya dibaca Bapak Ibu. Ini kita sudah pernah baca di minggu yang lalu. Jadi hidup kita wajib sama seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi kita semuanya dalam hidup ini sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Yohanes 4 ayat 34 kita baca. Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu, kita harus melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang harus kita tuntaskan dalam hidup kita. Hidup ini bagi kepentingan Tuhan, bukan lagi kepentingan kita. Tidak ada 1% pun, 0,5% pun untuk kepentingan kita. Sehingga kita dapat mengoptimalkan hidup kita bagi kerajaan Allah. Kita mengoptimalkan potensi yang ada pada kita untuk kepentingan Allah. Kita mengarahkan sepenuhnya bagi kerajaan Allah. Sepenuhnya kita wujudkan itu untuk kerajaan Allah. Dengan mengoptimalkan potensi, berarti kita mengembangkan semua bakat dan kapasitas diri kita tanpa batas dalam berbagai bidang kehidupan kita apapun. Dibaca Bu, 1 Korintus 10 ayat 31. Baik. 1 Korintus 10 ayat 31. 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum
Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, semua pekerjaan kita adalah pekerjaan kita. Semua adalah pekerjaan rohani. Jadi tidak ada lagi pekerjaan jasmani atau rohani. Tidak ada lagi perbedaan sebenarnya Bapak Ibu. Ini pekerjaan sekuler, ini pekerjaan dunia, ini pekerjaan rohani. Tidak ada. Jelas 1 Korintus 10:31 ini kan jelas. Ya. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua pekerjaan kita adalah pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Pekerjaan rohani, tidak ada lagi pekerjaan jasmani. Sekalipun kita bekerja di kantor, sekalipun kita berdagang, kita miliki toko, jaga toko, bisnis kita, apapun profesi kita, apapun itu. Semua pekerjaan Tuhan untuk apa? Memuliakan Dia dalam hidup ini. Jadi dalam profesi kita, yang kita lakukan adalah ini pekerjaan Tuhan. Harusnya aku memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaanku. Inilah ladangnya Tuhan. Kita harus melakukan ini Bapak Ibu. Jika kita tidak mengerti kebenaran ini, maka arah hidup kita pasti salah. Fokus hidup kita salah. Target hidup kita salah. Tujuan hidup kita salah. Kenapa? Nanti semuanya diarahkan untuk kesenangan dunia, kesuksesan menurut dunia. Bapak Ibu, ini slide yang terakhir. Bu Eni boleh baca, Bu Eni, slide yang terakhir ini. Yang Pak ya, ayat Ya. berapa? Nggak usah Bu, slide ini Bu, yang terakhir Bu. Oke, optimal. Oke, saya udah lihat ya. Iya. Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat, berapa jumlah harta yang kita hasilkan. Tuhan akan bertanya, berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan, berapa banyak orang yang kesusahan telah kita tolong. Itu kata-kata dari Mother Teresa. Iya. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan? Sukses kita yang kita miliki, harta kita, apapun yang kita miliki, kekayaan kita, ingat jangan sampai kita terjebak menurut ukuran sukses, menurut ukuran sukses dunia atau konsep sukses menurut dunia. Tapi kita harus menjadi berkat kalau kita menjadi manusia yang sukses secara materi, berlimpah kekayaan kita harus menjadi orang yang sukses menurut ukuran Tuhan. Bagaimana hidup ini kita persembahkan bagi Tuhan. Segenap hidup kita mau memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih setianya Tuhan, mengalami kuasanya Tuhan. Sehingga kita dipandang oleh Tuhan sukses menurut Dia. Berjuang di sini Bapak Ibu. Jadilah sukses menurut Tuhan dengan hidup bagi kepentingan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berubah Pak, saya mau berubah karena saya melihat orang yang punya apapun di dunia ini, dia tidak bisa bawa nanti di alam kekalnya ya, dia tinggal semua. Tadi Bapak udah kasih lihat rumah yang dari rumah kecil, rumah sederhana, rumah mansion, terus apa yang bisa dibawa Pak? Nggak ada kan? Ini kemarin
Iya Pak, saya kemarin dibagiin TikTok dari teman mengenai orang yang mau melihat kapal Titanic yang tenggelam di dasar laut ya Pak ya. Oke. Heeh. Terus mereka pakai jet yang gitu yang masuk ke dalam, itu bayarnya kalau nggak salah 3 miliar uang Indonesia Pak Waduh, biayanya. waduh. Terus yang di dalam yang mati itu Pak orang yang bilioner Pak. Anaknya masih ganteng, masih muda, bapaknya tuh aduh udah kaya. Pokoknya yang ikut di dalam itu ya pasti orang-orang kaya, orang 3 miliar itu ya mungkin ini. Coba kan sia-sia ya Pak ya mengantar Iya, betul. nyawa kayaknya hanya mau melihat kapal Titanic di di bawah tanah itu. Katanya kehilangan oksigen sehingga mereka apa namanya lewat katanya nggak ketolong lagi gitu loh Pak. Nah, terus mengenai itu apa sih yang mau dicari kesuksesannya? Sukses secara dunia ya Pak ya? Iya. Hidupnya jadi sia-sia. Iya, betul. Iya. Tapi banyak loh Pak hamba-hamba Tuhan yang tidak sadar akan hal ini. Iya, betul Benny. Makanya mengerikan kalau kita tidak sadar padahal kita mengajarkan firman Tuhan. Ya kan? Maka Rasul Paulus katakan, jangan sampai setelah aku memberitakan firman Tuhan, aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Nah, jangan sampai kita demikian loh, jangan sampai. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasul Paulus kepada kita nih sebagai hamba Tuhan. Jangankan hamba Tuhan, kita yang menjadi jemaat harus hati-hati juga. Ini semua kita harus hati-hati, jangan sampai kita berteologi, memiliki pengetahuan tentang teologi, tentang firman, tentang kebenaran, tapi kita tidak hidup dalam kebenarannya. Nah, ini yang bahaya. Sangat fatal, miris sekali. Jangan sampai kita di sini kita tidak dikenal oleh Tuhan. Aduh, jangan sampai. Jangan sampai kita terbuang di hadirat. Jadi Pak Jos, ini mengenai katanya kan kita diselamatkan oleh iman percaya ya kepada Tuhan. Kemudian kalau kita tidak mewarnai kehidupan kita dengan kebenaran, itu miris ya Pak Jos ya? Oh ya, miris sekali Bu, miris. Lo kita tahu firman, kok kita tidak hidup dalam kebenarannya? Lo mau jadi apa? Emang kita mau jadi messenger doang? Hanya pemberita, menyampaikan berita, tapi kita tidak menghidupi berita itu. Kan konyol, Bu. Wah, konyol sekali. Ini bahaya, Bu. Makanya, aduh, kita jaga-jaga deh. Jaga-jaga. Kita jaga-jaga dan waspada. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Jadi gini Pak Jo, saya kan tinggal di Amerika. Jadi untuk bisa apply yang namanya suaka politik ya Pak ya. Jadi waktu saya ke lawyer itu, ke pengacara, dia kasih saya form ya, ditulis. Terus dia suruh saya isi alasan kenapa saya minta suaka dan buat cerita yang bahwa saya itu di abuse ya di Indonesia. Terjadi ada apa acaranya itu. Nah, saya berkata begini Pak Jos. Apakah ini harus diisi? Harus untuk persyaratannya. Dan saya bergumul pada saat itu. Itu terjadi 20 tahun yang lalu Pak Jos, yang masih sangat gampang sekali menerima untuk dapat pengurusan surat suaka itu. Tapi saya berkata, saya tidak mungkin berbohong terhadap diri saya sendiri. Karena ayah saya berkata, kalau kamu mau menjadi orang ningrat, maksudnya untuk menghargai dirimu sendiri, kamu harus jujur terhadap dirimu sendiri. Kamu nggak bisa berbohong terhadap dirimu sendiri. Itu. Dan dulu saya belum mengerti mengenai pelajaran integritas. Belum saat itu. Saya kan namanya masih awam ya, apalagi saya belum ikut kelas-kelas begitu banyak tentang pengajaran-pengajaran kekristenan ini. Dan akhirnya saya memutuskan saya tidak mau. Saya tidak mau untuk melakukan hal itu. Nah, itulah yang saya punya mentor, Pak Jos. Mentor saya berkata,
apabila kamu bisa melawan keinginan dunia, berarti kamu sudah menjadi hero, sudah menjadi pahlawan atas dirimu sendiri, saya bilang. Ya makanya waktu itu kan Pak Jos ya, waktu saya kuliah di sini, ada teman-teman yang suka nyontek, ya. Nah itu juga kan nggak boleh ya Pak Jos ya, itu berarti nggak sukses ya di dalam kehidupannya. Bahkan saya melihat ada kalau di Indonesia kenapa ya Pak Jos ya gampang sekali untuk beli sertifikat kuliah atau SMP, SMA. Mereka tinggal beli, padahal mereka tidak pernah ikut sekolah. Tapi itu sekolah beneran loh Pak, ada izinnya, ada apa segala macam. Tapi nggak pernah itu, bahkan dibayarin, kan dia bayar tuh Pak, maksudnya dibayarin ya ikut kuliah. Tapi bukan dia yang mengerjakan itu Pak, yang mengerjakan orang lain. Nah itu kualitas manusiawi tadi itu yang begitu banyak ayat kita baca, itu bobrok sekali ya Pak Jos ya. Iya, betul Bu. Jangankan itu Bu, kalau kita melihat lagi, itu STT, mohon maaf nih, STT juga ada yang demikian. Memperjualbelikan ijazah. Kuliah 6 bulan, 1 tahun, sudah dapat gelar magister, bahkan gelar doktor. Tapi yang mirisnya, kalau dicek di dikti itu adalah perguruan tinggi, tidak ada namanya. Namanya tidak ada, NIM-nya tidak ada, nomor induk mahasiswanya tidak. Karena artinya legalitasnya dipertanyakan. Diberikan ijazah, tapi ijazah dari institusi, dari STT setempat, tapi tidak terdaftar di negara. Kenapa? Kalau terdaftar di negara, dia harus melakukan proses-proses yang akademis. Belajarnya, materi, mata kuliahnya ada berapa SKS, lalu disertasinya itu minimal 6 bulan atau 1 tahun sebenarnya. Jadi kita itu untuk penulisan disertasi S3 itu 1 tahun. Karena ada penelitian-penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau dia kuliah 6 bulan, 1 tahun, dipertanyakan. Loh, orang nulis disertasi aja 1 tahun. Nah, itu yang miris, Bu. Ini juga terjadi di kalangan hamba-hamba Tuhan yang memiliki gelar. Gelarnya yaitu. Nah, kita bertanya, loh, kamu melakukan itu, tapi kamu menyampaikan kebenaran. Artinya kebenaran itu hanya di nalar stok, hanya di pengetahuan saja, hanya di pikirannya saja, tidak sampai dihidupi kebenaran, tidak dijiwai kebenaran itu. Ya ini kan masalah oknum Bu, tapi kita nggak usah itulah ya, masalah oknum saja. Iya betul, Ya, betul masalah Pak. oknum saja. Betul. Jadi kalau di Yohanes 10 ayat 10 itu jelas ya Pak ya, itu bukan mengenai harta ya Pak ya. Sukses maksudnya hidup yang berkelimpahan itu bukan Tidak. karena supaya banyak Bukan materi. perhiasannya, banyak Itu berkelimpahan itu rumahnya. bukan secara materi, Bu, bukan secara Ya, banyak, tapi betul. berkelimpahan secara kualitas. Kualitasnya bagaimana, isinya bagaimana. Kelimpahan di dalam Tuhan. Kalau bicara kelimpahan dalam Tuhan itu tentu tidak berbicara ke materi. Pasti tidak secara materi, tapi kelimpahan kualitas dalam arti karakternya Tuhan. Betul. Berkelimpahan dalam karakternya Tuhan. Sesuai nggak dengan karakter Tuhan? Betul, betul. Itu Pak Jos, saya lihat ya, banyak sekali anak-anak Tuhan itu kepingin punya hasil yang baik ya. Maksudnya dia mau punya kesaksian hidupnya, ditahu orang, oh ini orangnya baik, yang dulunya dia jahat, sekarang dia jadi orang baik, yang dulu dia jadi pembunuh, sekarang dia udah berhenti, ya gitu kan. Tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak mau ikut di proses, Pak. Saya dulu, orang tua saya kan itu pedagang emas ya Pak ya. Jadi saya kecil-kecil itu saya suka
lihat papa saya itu bakar emas. Matanya tuh tertuju di situ, dia lihat. Nah, Iya. dia pernah bilang ke saya, kalau nanti itu emasnya sudah kilat gitu, dia udah bisa kayak lihat wajahnya di sana, cepat-cepat diangkat gitu. Itu berarti Iya. prosesnya udah lewat gitu. Jadi sampai ini. Jadi saya bisa bilang gini, oh ternyata kalau kita diproses sampai kita berkilau ya, sampai kita bisa dilihat orang gitu, ada Iya. perbedaan gitu ya Pak Iya. Jos ya. Nah, cuman masalahnya mau nggak diproses? Kan kalau dimasukin Iya. dalam api kan sakit Iya. itu, Iya, betul. dibakar. Iya. Itulah didikan Tuhan. Tuhan katakan itu apa? Ajarannya, didikannya, gitu kan? Ya memang menyakitkan Bu secara kedagingan, secara jasmani menyakitkan, tapi itu untuk kebaikan kita, untuk kita menjadi seperti karakternya, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, kita miliki karakter Kristus dalam hidup kita. Itu harus Iya, diajar, harus masuk dalam sekolah kehidupan supaya kita menjadi anak Allah yang sah, kuyos. Kalau kita tidak mau terima didikan Tuhan, tidak mau terima ajaran Tuhan, ya kita menjadi anak yang gampang, anak yang tidak sah, no coach. Sudah pasti kita menjadi anak yang dibuang, tidak diakui oleh Tuhan. Tidak mungkin sampai ke surga. benar Pak Jos. Teman-teman masih adakah yang mau bertanya? Apakah masih bingung atau sungkan untuk membicarakan tentang sukses di dalam Tuhan ini ya? Sukses di dalam Tuhan ini memang prosesnya tidak gampang, perlu perlu dibentuk, perlu ditanamkan. Dulu Pak, saya ada pastor ya datang, tapi udah almarhum sekarang. Waktu saya sedang mengalami banyak sekali goncangan ya, digosipin gitu, diomongin, disalah mengerti orang gitu ya. Dia hanya bilang, Henny, kamu mau jadi tukang gosok sepatu atau kamu mau jadi sepatunya? Analoginya gitu. Kalau kamu jadi tukang gosok sepatu tuh kamu tuh tukang gosokin orang terus gitu. Tapi kalau kamu mau jadi sepatu ya biarin aja orang gosokin kamu, ntar kamu mengkilat sendiri katanya gitu. Dulu gak ngerti Pak apa sih Bapak ini ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kalau setelah proses baru saya mengerti, oh ternyata kita harus merelakan diri kita dibakar, kita rela diri kita dimatikan, ego kita, hak kita untuk membela diri sendiri kok nggak boleh ya Pak Jos ya. Pada saat itu saya nggak boleh membela diri saya Pak. Iya. Supaya saya sukses. Iya. Ya kita harus memahami Bu bahwa kadang secara manusia kita mau sukses secara materi gitu ya, menjadi orang yang bernilai gitu di mata orang lain. Tapi kita sekarang yang sudah mengerti kebenaran, kita mau bernilai di mata siapa? Mau berharga di mata siapa? Ya kan tentu kita mau bernilai berharga di matanya Tuhan menurut pandangan Tuhan. Dan inilah proses yang harus kita lakukan. Artinya kita semakin meminimkan atau mengurangi berjuang untuk supaya kita jangan keinginan daging kita lebih menonjol. Maka firman Tuhan katakan, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Artinya keegoisan kita, keinginan daging kita, semua semakin berkurang-kurang. Biarlah Tuhan semakin besar. Kehendak Tuhan semakin besar dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bernilai di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Baik, Pastor, kelihatannya sudah larut malam juga. Mungkin temanya udah dimengerti sama teman-teman. Mungkin Pastor bisa, mungkin Pastor bisa tutup closing statement-nya apa yang kita pelajari hari ini. Dan tolong Pastor tutup dengan doa dan berkat buat kita semua ya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita memiliki harta yang banyak atau berkelimpahan secara
materi atau secara dunia itu adalah satu kesalahan yang fatal kalau kita pergunakan itu untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan hasrat jiwa kita. Itu kesalahan yang fatal dan tujuan hidup yang fatal. Kenapa? Karena itu akan membinasakan kita selama-lamanya. Tapi hendaknya kita mau berlimpah di dalam Tuhan. Sekalipun kita berlimpah, memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi kita sadari bahwa itu semua untuk kita persembahkan bagi Dia. Hidup bagi Kristus. Artinya semua yang ada pada kita milik Tuhan. Dan kita tidak bisa memiliki sesuka-suka kita. Atau kita mempergunakan sesuka-suka kita. Kita persembahkan itu bagi Tuhan. Bagi pekerjaannya. Sehingga kita menjadi orang yang berdampak. Atau orang yang memiliki pengaruh. Bukan untuk hormat kita, bukan untuk prestis kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mari berjuang, Bapak Ibu Saudara kasih. Ini memang mudah diucapkan, gampang kita ucapkan, tapi prakteknya sungguh-sungguh berat. Karena kita masih memiliki kedagingan. Tapi percayalah, bagi orang yang sungguh-sungguh mau berjuang, Roh Kudus memberikan kekuatan kemampuan untuk kita melakukannya, mengerjakannya, sehingga kita sukses menurut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Mari kita Amin. bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami sudah menyelesaikan pelajaran. Memang secara kasat mata Tuhan, secara kedagingan, mungkin susah atau sangat susah Tuhan untuk mengikuti caramu, gaya hidupmu Tuhan. Karena kami masih memiliki kedagingan yang begitu kuat menarik kami untuk kami mengasihi dunia. Supaya kami terikat kepada dunia, harta, materi, dan sebagainya. Tapi malam ini kami diajar Tuhan untuk kami melepaskan semuanya itu. Supaya kami tidak terikat kepada harta, materi, dunia yang ada pada kami. Tapi kami mau memiliki Engkau, mengenal Engkau sepenuhnya Tuhan. Dalam hidup ini kami harus barter, berani barter untuk meninggalkan dunia dan memiliki Engkau bersama dengan Engkau selama-lamanya. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya pendengar-pendengar yang setia, tapi kami menjadi orang yang pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati Shema Adonai dan yang lain-lain yang menjadi channel, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati pengurus-pengurusnya Tuhan. Dengan hikmat marifat-Mu, takut akan Tuhan. Jagai kesatuan hati mereka Tuhan. Hingga Shema Adonai dan channel-channel lain-lain menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu. Menjadi berkat bagi pemberitaan firman-Mu. Tapi bukan itu saja Tuhan. Kami juga mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah, orang yang berkenan kepada Allah, sehingga kami pada akhirnya kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal yang abadi. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pelajaran malam ini dan sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami mau terima berkat daripada. Mari kasih Tuhan, saleh-salehnya Tuhan angkatlah kedua belah tangan kita. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita, memelihara hidup kita, menjaga hidup kita hingga kita semakin hari semakin menjadi manusianya Allah. Inilah jadi doa berkat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Jos. Ya, Sama-sama, terima kasih Bapak banyak. Ibu, Tuhan Yesus Bu Eni. memberkati. Berkati Bapak ya. Ibu,
Iya, makasih Pak Jos. Bapak Ibu, jangan lupa nanti pelajarannya minggu depan pada hari yang sama, hari Selasa, akan dilanjut dengan pelajaran berikutnya. Dan sebentar dari tim kami akan menayangkan sesuatu untuk schedule di acara Sema Adonai. Dipersilakan.